Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurmasyitah Alatas, NIM 1902099131. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Kompetensi dasar. Indikator pencapaian. Tujuan pembelajaran. Yang tahu apa itu dongeng? Mungkin kan dulu sering mendengar dongeng sebelum tidur, ataupun dongeng tentang legenda sesuatu. Kalian tahu nggak apa itu pengertiannya? Ya, pengertian dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Dan tujuan daripada dongeng adalah untuk hiburan, untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang terdapat dari cerita tersebut. Kayak cerita apa ya? Kalau kita di Aceh ada banyak cerita. Kalau di luar itu ada cerita seperti Malin Kundang, Tangkuban Perahu, terus cerita rakyat lainnya apalagi ya, coba kalian sebutkan. Nah, selanjutnya kalau di Aceh itu ada cerita rakyat Ahmad Rahmanyang, ada cerita Putri Bukes, ada cerita Tuan Tapa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita Ahmad Rahmanyang. Udah ada yang tahu cerita Ahmad Rahmanyang? Ya, Ibu rasa cerita ini terlalu lumrah untuk rakyat Aceh, pasti semuanya sudah tahu. Ya, silahkan menyimak videonya sebagai berikut. Ahmad Rahmanyang. Langit mendung sejak pagi menjelang azan asar. Angin kencang berhembus menerpa pohon kelapa yang tumbuh di bukit karang tepi ujung Bate Kapai, pinggiran kampung Lamreh, tak jauh dari Kede Krung Raya. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki di kampung Lamreh. Ahmad namanya. Ayahnya meninggal karena penyakit kolera. Ahmad dan ibunya hidup sangat miskin. Setiap hari mereka memungut kerang di pinggir pantai Selat Malaka. Sesekali Ahmad ikut perahu nelayan di kampungnya. Di sepanjang tepi Selat Malaka bagian utara, keadaan ekonomi penduduk sangat miskin. Kehidupan masyarakat tergantung pada laut. Kalau musim barat tiba, angin kencang menerpa kampung pantai, sehingga nelayan tidak dapat turun ke laut, mereka menggantung pukat dan perahu kecil. Pada suatu hari, anak kecil mulai gelisah. Ia menemui ibunya yang sedang merebus ubi di dapur. "Mak, Koki Lemon mengajakku merantau ke negeri seberang. Ia berniaga ke negeri seberang. Bolehkah, Mak? Siapa tahu aku mendapat nasib baik seperti Koki Lemon," kata Ahmad pada ibunya. "Wahai anakku, aku sudah tua. Jika kamu pergi ke seberang lautan, kamu tak dapat melihat aku mati. Siapa pula yang akan memandikan mayatku jika aku mati nanti?" kata ibu Ahmad. "Tidak akan lama saya pergi, Mak. Sesekali aku pulang menjenguk Mak." Akhirnya dengan berat hati, ibu Ahmad mengizinkan putra kesayangannya pergi. Berbekal sehelai sarung lusuh, Ahmad pergi meninggalkan ibunya. "Pergilah anakku dengan selamat. Hanya doa ibu menyertaimu. Bergegaslah pulang bila ibu sakit. Kadang aku akan mati nanti," kata ibu Ahmad pada putra kesayangannya. Setiap hari Ahmad bekerja keras, harapannya hanya satu, ia ingin berhasil seperti Toki Lemon. Doa ibu ternyata membawa berkah bagi Ahmad. Kepandaiannya dalam berdagang membuat Toki Lemon jatuh hati. Jadilah Ahmad orang kepercayaannya Toki Lemon. Ahmad berdagang lada dan pinang ke negeri Hindi, pulang ke kampung membawa kain pelikat nan indah. Jarak antara Selat Malaka dan Hindi memerlukan waktu 7 hari 7 malam perjalanan. Dengan perahu layar, jarak itu terasa dekat bagi Ahmad. Menginjak usia remaja, Ahmad sudah diangkat menjadi penanggung jawab oleh Toki Lemon.
Di kampung Lamreh, Ibunda Ahmad semakin tua, tubuhnya semakin lemah dan sakit-sakitan. Ya Allah, berikan anakku nasib yang baik dan mudahkan rezekinya. Pahit kulitnya, segarlah badannya. Beri ya Tuhan anakku kaya. Doa Ibu Ahmad setiap kali salat. Allah menjawab doa Ibu Ahmad. Allah memberikan kesuksesan kepada Ahmad. Namun ia sangat sibuk sehingga tidak sempat kirim kabar, apalagi pulang menjenguk ibunya. Kapal Ahmad berlabuh di Ulele, dekat Gampong Baro di Lamnga, tapi waktunya amat singkat sehingga tak cukup waktu bagi Ahmad menjenguk ibunya di Krung Raya. Berita Ahmad telah kaya raya menghibur hati sang ibu, tapi kerinduan seorang ibu akan kedatangan anak satu-satunya seringkali membuatnya sedih. Pulanglah anakku, biar kita ziarah ke pusaran ayahmu. Ibu Ahmad mengigau pada suatu malam. Rupanya kerinduan pada putranya telah memuncak. Namun jauh di negeri Hindia, seorang gadis pengawal pabrik kain pelikat di India telah memikat hati pemuda Ahmad. Toki Leman membaca perasaan hati pengawalnya itu. Betapa tidak, gadis semampai berkulit gelap dengan hidungnya yang mancung membuat Ahmad jatuh hati. Sepanjang malam doa Ibu Ahmad terus berkumandang. Desiran angin Selat Malaka adalah saksi yang setia. Ya Robbi, beri anakku kehidupan yang bahagia. Beri kesempatan hamba mengajaknya cuci kepala di pusaran sang ayah. Ya Tuhan, sekali saja sebelum aku mati, pertemukanlah aku dengan anakku itu. Ahmad tak kunjung bergeming. Ia sedang mabuk dengan harta dan kekasih putri Hindinun yang jauh di sana. Harta yang berlimang dan pergaulan yang luas sesama saudagar muda, serta kesibukan menjaga kapal-kapal yang banyak, telah menyita seluruh waktu Ahmad. Hatinya telah tertutup dan perasaannya enggan berkelana ke masa lampau yang pedih. Ibunya adalah bagian dari masa lampau yang pedih itu. Buat apa kembali kalau yang kujumpai adalah bukti suramnya riwayat hidupku di desa. Lambai nyiur yang berjejer di pantai Lungcut dan nyanyian deruk ombak tak lagi menggugah hatinya. Ibu Ahmad sakit parah. Telah beberapa Jumat ia tak keluar rumah. Makanan sekedarnya diperoleh dari belas kasihan tetangga. Sepanjang hari ia menyebut Agam, panggilan kesayangan Ibu Ahmad. Ya Rabbi, antarkan anakku pulang sebelum aku mati. Putraku, kembalilah segera. Ibu sudah mendekati ajal tiba. Hantarkan mayatku ke pusaran di dekat pusaran ayahmu. Doa Ibu Ahmad terdengar parau. Suatu pagi kampung Lamreh gempar. Ada 7 buah kapal merapat di pantai Krung Raya. Kapal-kapal milik Ahmad itu membawa kain, barang pecah belah dan makanan. Kini Ahmad yang miskin berubah menjadi toke Ahmad saudagar kaya. Kabar itu segera sampai ke telinga ibunya. Alhamdulillah, engkau pulang juga pada akhirnya anakku. Teriaknya, sakit yang sekian lama sirna, tubuh yang lemah lunglai berubah menjadi gagah. Cinta ibu dan penghormatan kepada tamu mengalir deras sehingga membangunkan sel-sel tubuh yang hampir mati. Ibu Ahmad memasak makanan kesukaan putranya. Agam, aku akan memasak makanan yang enak. Kuah sayur bening, telur asin sebelah, nasi beras merah sisa di botol. Ah, kau pasti suka nak, gumanya sambil memasak. Dengan susah payah Ibu Ahmad mengantar makanan itu ke tepi pantai. Kerudung lusuhnya melambai-lambai bak nyiur nan rindu. Dengan sisa suaranya ia panggil putranya. Ahmad, Ahmad anakku, akhirnya kau pulang juga nak. Tapi Ahmad tidak peduli, perasaannya malu jika istrinya yang cantik jelita berjumpa dengan sang ibu yang tua bangka dan miskin papa. 2-3 kali utusan datang sambil memberi dagangan Ahmad di kapal. Mereka menyampaikan pesan yang sama. Akhirnya Ahmad keluar dari kamar kapal dan berteriak lantang. Aku tak punya ibu setua kamu. Ibuku dulu cantik dan masih muda. Siapa kamu, hai orang tua bangka yang tak tahu diri? Mengaku pula sebagai ibuku. Tak tahu malu. Enyahlah dari dekat kapalku. Tak usahlah berharap hartaku yang banyak. Kamu perempuan tua bangka yang tak berguna. Terhayak lunglai mendengar suara melengking dari kapal.
Dengan gemetar Ibu Ahmad berdoa, "Ya Allah, berlakukanlah kehendak-Mu. Perlihatkan bahwa Engkau lebih kaya dari siapapun. Tunjukkan kuasa-Mu ya Rabbi atas anakku yang durhaka. Aku sudah rela." Badai mengamuk, hujan dan petir bersahutan. Alam Selat Malaka gemetar mendengar doa ibu yang putus asa. Halilintar menyambar bak naga. Semua orang lari menyelamatkan diri. Langit di atas Pulau Sabang memerah jingga, namun Teluk Kumraya dan ujung batai kapal tetap hitam legam. Menjelang azan maghrib, langit kembali terang. Penduduk kampung terheran melihat kapal-kapal Si Ahmad berubah menjadi batu karang di ujung teluk. Di darat, seonggok karang menyerupai perempuan tua terhayak di pasir. Sayup-sayup terdengar suara angin yang membawa rintihan Ahmad. "Benarkah kau ibuku?" Lalu dijawab, "Bukan, aku bukan ibumu." Karang tersebut terlihat jelas di punggung Bukit Banteng Inong Bale. Kini penduduk memberi nama tempat itu dengan sebutan Ujung Bate Kapai, karena batu karang itu menyerupai kapal tua yang dihantam petir dan berubah menjadi karang. Beberapa ogokan karang di pantai dipercaya sebagai jelmaan jasad ibu Si Ahmad yang murka. Nah, siswa udah nonton kan video cerita dongeng Ahmad Ramanyang. Nah, pada dongeng Ahmad Ramanyang ini ada pesan moralnya adalah jangan jadi anak durhaka. Seperti apapun orang tua kita harus menghargai mereka, kita harus mengakui mereka, kita harus mengasihi mereka, kita harus menyayangi mereka. Karena di saat kita kecil, seperti apapun wujud kita yang diberikan oleh Allah, apakah kita dalam keadaan hitam, putih, cantik, jelek, orang tua kita menyayangi kita. Nah, di saat orang tua kita sudah senja, sudah tua, kita juga harus seperti itu kepada orang tua kita yang menyayangi kita dari lahir dengan penuh kasih sayang. Nah, Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.